sedih. Oh, hi. Hello family members and welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Samdila, biasa dipanggil Hafiz, dengan NPM belakang 143 dari mahasiswa Teknik Sipil Angkatan 24. Next, ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Febri Dwi Prasetyo dengan NPM akhir 080. Nama saya Helmi Novarisyanto, NPM 240 350 196. Perkenalkan, nama saya Ki Ayada Abu Koryala Dina Naim dengan nomor NPM terakhir 098. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazim Rizal Azil, NPM 240 350 10167. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dengan tema radioaktivitas dan struktur bangunan. Dimulai dari pendahuluannya, yaitu latar belakang. Pertama, radioaktivitas itu adalah salah satu fenomena alam yang terjadi ketika inti atom melepaskan energi dalam bentuk partikel atau gelombang elektromagnetik. Proses ini menghasilkan radiasi berupa partikel alfa, partikel beta, dan sinar gamma yang masing-masing memiliki karakteristik fisik yang berbeda. Di bidang teknik sipil, radioaktivitas ini suatu kebutuhan untuk memeriksa struktur tanpa merusaknya, mendorong pembangunan metode pengujian non-destruktif yang memanfaatkan prinsip-prinsip radioaktivitas. Teknologi ini memungkinkan pemeriksaan bagian dalam suatu material atau struktur tanpa pembongkaran, sehingga lebih efisien dan hemat biaya. Namun, metode ini memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik jenis radiasi serta potensi risikonya. Jadi tidak boleh asal-asalan untuk menerapkan metode ini. Dengan memahami konsep dasar radioaktivitas dan potensi penerapannya dalam pengujian struktur bangunan, diharapkan teknologi ini dapat terus dikembangkan secara optimal dan aman. Studi lebih lanjut mengenai karakteristik radiasi serta contoh aplikasinya dalam mendeteksi kerusakan struktural menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas metode inspeksi non-destruktif. Lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, jelaskan konsep dasar radioaktivitas dan bagaimana jenis-jenis radioaktif yang terdiri dari alfa, beta, dan gamma yang berperan dalam pengujian struktur bangunan. Rumusan masalah kedua, berikan contoh aplikasi radioaktif dalam mendeteksi retakan atau kerusakan struktur pada beton. Lanjut, yang ketiga, tujuan dari tema radioaktivitas dan struktur bangunan. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui konsep dasar radioaktivitas dan bagaimana jenis-jenis radioaktivitas yang terdiri dari alfa, beta, gamma yang berperan dalam pengujian struktur bangunan. Untuk yang kedua, untuk memberikan contoh aplikasi radioaktif dalam mendeteksi retakan atau kerusakan struktur pada beton. Terima kasih. Selanjutnya untuk ke teman saya. Jawaban. Radioaktivitas adalah perubahan keadaan inti atom secara spontan yang disertai radiasi berupa partikel atau gelombang elektromagnetik. Menurut Faisal, tahun 2009, radioaktivitas adalah kemampuan inti atom dalam memancarkan radiasi menjadi inti stabil. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa peluruhan radioaktif merupakan peristiwa di mana sebuah inti atom yang tidak stabil kehilangan energi berupa massa dalam diam
dengan melepaskan emisi partikel seperti partikel alfa, beta, dan gamma, sehingga membentuk kestabilan baru. Radiasi radioaktif terdiri dari beberapa jenis partikel, yaitu partikel sinar alfa, partikel beta, dan sinar gamma. Partikel alfa adalah partikel helium yang terionisasi rangkap, yaitu atom helium tanpa kedua elektronnya, sehingga bermuatan dua kali muatan atom hidrogen. Partikel-partikel yang dipancarkan dari inti atom radioaktif memiliki kecepatan bervariasi antara 0,01 hingga 0,1 kali kecepatan cahaya, dengan partikel beta yang lebih cepat daripada partikel alfa. Peran jenis-jenis radioaktivitas dalam pengujian struktur bangunan. Radiasi alfa, beta, dan gamma memiliki peran penting dalam pengujian struktur bangunan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, radiasi alfa. Partikel alfa memiliki daya tembus yang rendah dan biasanya digunakan dalam pengujian material yang lebih tebal. Mereka dapat membantu mendeteksi kerusakan internal pada struktur melalui pengukuran radiasi yang dipancarkan oleh unsur radioaktif yang terperangkap dalam material. Yang kedua, radiasi beta. Partikel beta lebih penetratif dibandingkan alfa dan dapat digunakan untuk mengukur ketebalan material. Dalam pengujian struktur, radiasi beta dapat membantu dalam mendeteksi cacat atau ketidakseragaman dalam lapisan material, seperti beton atau logam. Yang ketiga, radiasi gamma. Radiasi gamma memiliki daya tembus yang tinggi dan sering digunakan dalam pengujian non-destruktif. Ini memungkinkan untuk memeriksa integritas struktur bangunan tanpa merusak material. Pengukuran radiasi gamma dapat memberikan informasi tentang kepadatan dan komposisi material, serta mendeteksi adanya retakan atau kerusakan. Ini akan menjawab soal nomor 2 tentang contoh aplikasi radioaktif dalam mendeteksi retakan atau kerusakan struktur pada beton. Pengaplikasian radioaktif dalam mendeteksi retakan atau kerusakan struktur pada beton termasuk dalam uji tidak merusak atau NDT, Non-Destructive Test, yaitu pengujian atau inspeksi terhadap suatu benda untuk mengetahui adanya cacat, retak tanpa merusak benda yang kita uji, sehingga tindakan korektif dapat diambil dalam kegagalan yang berpotensi berbahaya terjadi. Dalam bidang konstruksi, NDT digunakan dalam konstruksi gedung dan jembatan untuk memeriksa struktur yang memegang beban besar dan memastikan keselamatan publik. Salah satu metode NDT yaitu radiografi test. Radiografi adalah bagian dari non-destructive test atau NDT yang menggunakan sinar X atau sinar gamma yang dapat menembus hampir semua logam kecuali timbal dan beberapa material padat sehingga dapat digunakan untuk mengungkap cacat atau ketidaksesuaian di balik dinding metal atau di dalam bahan itu sendiri. Cara kerjanya, sinar X atau sinar gamma akan melewati benda uji. Ketika radiasi ini melewati benda, ia akan mengalami interaksi dengan berbagai jenis material. Radiasi yang melewati area dengan kepadatan lebih rendah, seperti retakan atau cacat, akan melemah, sementara radiasi yang melewati area dengan kepadatan lebih tinggi, seperti logam atau beton yang kuat dan sehat, akan lebih banyak yang mencapai detektor. Metode NDT radiografi test dapat digunakan untuk mengecek ada tidaknya retakan pada pilar beton suatu jembatan, atau inspeksi kolom bertulang untuk memastikan tidak ada rongga atau retakan akibat kelalaian dalam pengecoran suatu gedung tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Yang nomor 1, radioaktif adalah proses di mana inti atom yang tidak stabil, kehilangan energi melalui peluruhan. Dan uji struktur radiasi gamma merupakan jenis radiasi yang paling penting dan efisien karena kemampuan penetrasinya yang tinggi yang memungkinkan untuk menemukan catatan di dalam material pada saat seperti beton dan baja. Sementara itu radiasi alfa dan beta memiliki kemampuan penetrasi yang terbatas, sehingga kurang cocok digunakan untuk pengujian struktur besar. Meskipun
beta dapat dimanfaatkan sebagai penanda dalam situasi tertentu. Yang kedua, aplikasi utama dari radioaktif untuk mendeteksi kerusakan pada beton dilakukan dengan metode radiografi gamma. Teknik ini menggunakan radiasi gamma yang dapat menembus material beton dengan menempatkan sumber radiasi di satu sisi dan alat deteksi di sisi lain berlawanan. Adanya retakan atau rongga di dalam beton akan mengubah penyerapan radiasi yang kemudian ditampilkan sebagai area dengan tingkat kecerahan yang berbeda, biasanya lebih gelap. Pada hasil radiografi ini memberikan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis catatan yang tidak terlihat tanpa merusak material. Thank you.